"Udah ah, aku keluar aja dari rumah," bentak Arya. Ia lalu pergi ke kamarnya, menarik tas ranselnya. Beberapa kali Arya mengelilingi kamarnya untuk mengambil barang-barang yang akan dibawa. Beberapa potong pakaian dan celana dia jejalkan ke dalam tas. Ibunya menyusul ke dalam kamar. "Jangan nak, kamu jangan pergi. Kasihanilah ibu." Ibunya menangis seraya berdiri di ambang pintu kamar Arya. Tapi Arya tidak menggubrisnya sama sekali. Setelah merasa sudah memasukkan semua pakaian dan barang yang dia perlukan, Arya menerobos pintu kamarnya. Tubuh ibunya terhempas saat Arya menerobos pintu kamarnya sebelum pergi dari rumahnya. Arya sempat berkata kepada ibunya, "Ibu tinggal saja dengan suami ibu yang baru." Tanpa menoleh lagi, Arya pergi meninggalkan ibunya yang hanya bisa menangisi kepergian anaknya. Sekitar 5 tahun yang lalu, ayah Arya meninggal dunia karena sakit, pergi untuk selamanya meninggalkan Arya dan ibunya. Arya memang anak satu-satunya, dan semenjak itu, dialah satu-satunya yang ibunya miliki. Setelah kepergian ayahnya, sang ibu yang bekerja di sebuah perusahaan swasta harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga mereka. Tahun demi tahun mereka hadapi hanya berdua, dan untunglah penghasilan ibunya dapat menghidupi mereka berdua hingga Arya dapat menginjak sekolah menengah. Namun saat itu juga ibu Arya mengenal seorang laki-laki bernama Sakti, teman sejawat ibunya di kantor. Sakti adalah seorang pria parubaya yang masih lajang. Sakti memang orang baik dan sering membantunya dalam pekerjaan sehari-hari. Tetapi satu hal yang tidak dia sadari adalah Sakti ternyata menaruh rasa kepadanya, terutama semenjak kepergian suaminya. Beberapa tahun setelah kepergian suaminya, Sakti memberanikan diri untuk melamarnya. Ibu Arya bingung, tetapi di satu sisi dia memang menyukai Sakti. Lagi pula dia juga membutuhkan sesosok pria yang dapat menopangnya, membutuhkan figur sosok suami. Setelah lama memikirkan hal itu, akhirnya dia memutuskan untuk menerima lamaran Sakti. Dia memberitahu Arya, namun Arya tidak menyambut baik niatnya. Baginya, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan ayahnya di rumah tersebut. Arya tidak menyetujui niat ibunya. Ibunya tidak menyerah. Dia terus membujuk Arya dan memberinya pengertian. Sakti yang mengetahui penolakan Arya juga ternyata membantunya untuk membujuk Arya. Di sanalah ibu Arya melihat keseriusan Sakti untuk melamarnya dan menerimanya apa adanya. Ibunya Arya semakin yakin dan mereka berdua pun semakin gencar membujuk Arya, hingga perjuangan mereka ternyata membuahkan hasil. Arya menyetujui pernikahan mereka, walaupun Arya tidak begitu saja menyukai Sakti yang menggantikan peran ayahnya di rumah, tapi setidaknya dia mengizinkan ibunya untuk menikah lagi. Mereka berdua sangat senang akhirnya Arya memberikan izinnya dan pernikahan pun digelar. Sayangnya kehidupan mereka setelah menikah tidak seindah seperti yang mereka bayangkan. Sakti dan Arya sering bertengkar. Ternyata masih saja ada perlawanan di dalam diri Arya terhadap Sakti. Dan Sakti pun mencoba terus bersabar akan sikap Arya. Tapi keadaan itu tidak bertahan lama, malah semakin parah. Sakti pun sering lepas kendali. Mungkin sudah tidak tahan melihat sikap Arya yang terus-menerus menekan dirinya. Hingga hari itu, secara lepas kendali Sakti memukul wajah Arya. Dan setelah itu dia sangat menyesal.
Sakti merasa seperti ada sesuatu yang mengendalikan dirinya untuk beberapa detik dan akhirnya memukul Arya. Sebenarnya tindakan yang Sakti lakukan tidak sepenuhnya salah, karena saat itu perkataan Arya sudah sangat tidak bisa ditolerir lagi. Semua perkataan kasar dan memojokkan keluar dari mulut Arya. Siapapun yang berada di posisi Sakti tentu tidak akan mudah untuk mengendalikan diri. Tapi Sakti benar-benar menyesal. Setelah kejadian itu, dia terus saja meminta maaf kepada Arya. Namun sayangnya Arya tidak mau memaafkan ataupun mendengar perkataannya. Ia langsung membereskan barangnya dan pergi dari rumah. Setelah Arya pergi dari rumah, keadaan ibunya berubah menjadi buruk. Sakti hanya bisa meyakinkan kepadanya bahwa Arya mungkin sedang emosi dan akan kembali ke rumah. Arya hanya perlu waktu untuk sendiri dan memikirkan semua ini. Ketika dia sudah mendapat cukup waktu untuk memikirkan keadaan yang sedang dihadapi, maka dia akan kembali ke rumah dan keadaan akan membaik. Tapi gimana kalau Arya tidak kembali ke rumah? Tanya ibunya kepada Sakti. Aku akan mencarinya dan membawa pulang. Dengan cara apapun, aku akan membujuknya pulang. Walaupun harus mengorbankan diri sendiri. Aku janji, ujar Sakti kepada istrinya. Hari sudah sore. Arya tidak tahu harus kemana. Dia butuh tempat tinggal untuk sementara ini. Seketika itu terbersit untuk tinggal di rumah teman-teman sekolahnya. Tapi kemudian dia berpikir lagi. Jika saja dia tinggal di sana, ibunya dan Sakti akan menemukannya dengan mudah. Dan ia tidak mau hal itu terjadi. Dia berpikir keras mencari temannya yang tidak pernah dikenal oleh ibunya. Tujuannya agar dia tidak mudah untuk ditemukan. Arya berjalan cepat seraya menggendong tas ranselnya dan pikirannya sedang berusaha menyortir nama-nama temannya yang tepat untuk dia datangi. Setelah beberapa menit berpikir, akhirnya dia mendapatkan satu nama yang tidak pernah terpikirkan oleh ibunya. Arya segera mencegat sebuah angkutan kota dan menaikinya. Dia menuju sebuah tempat yang sama sekali tidak akan terlintas di benak ibunya. Selama berada di dalam angkot, Arya terlihat gelisah. Dia ingin cepat-cepat sampai dan berharap mudah-mudahan teman yang dia tuju masih tinggal di sana. Selang beberapa menit, angkot itu berhenti di sebuah pinggir jalan besar. Tepat di sisi jalan besar itu ada sebuah tembok tinggi yang berdiri menutupi apa yang berada di baliknya. Arya sesaat menatap tembok itu, kemudian menaikkan tali tas ranselnya dan melewati tembok itu melalui sebuah celah sempit. Ternyata tembok itu adalah tembok pemisah antara jalan menyelusuri rel kereta api yang membentang panjang. Dari kejauhan dia melihat beberapa rumah kardus yang berdiri liar di bantaran rel. Dengan seksama, Arya memperhatikan satu persatu rumah kardus tersebut. Arya seperti mencari sesuatu, dan akhirnya dia berhenti pada sebuah rumah kardus dengan banyak stiker di bagian depannya. Tanpa pikir panjang, Arya segera masuk ke dalam rumah kardus itu dan menemukan seorang pemuda seumurannya tengah tertidur lelap di dalamnya. "Woi, bangun!" Arya berteriak ke pemuda itu seraya menggoyang-goyangkan tubuh pemuda itu. Sontak pemuda itu terkejut dan menoleh ke arahnya. Ketika melihat wajah Arya yang cengengesan, pemuda itu langsung menundukkan kepalanya. "Ngapain lu kemari? Ganggu gua tidur aja." Ternyata pemuda itu adalah Toing, teman Arya semasa SMP.
Toing adalah teman sekelasnya ketika masih duduk di bangku SMP. Namun sayangnya orang tuanya bercerai ketika dia menginjak kelas 2 SMP. Dan tidak ada satupun dari mereka yang mau menerima Toing. Apalagi semenjak ayah dan ibunya menikah dan punya anak lagi, dia pun tidak pernah diperhatikan lagi oleh kedua orang tuanya. Karena merasa sudah dibuang oleh orang tuanya sendiri, akhirnya Toing memutuskan hidup di jalanan. Dia meninggalkan rumah dan putus sekolah semenjak saat itu. Tapi pertemanan mereka tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka tetap berteman dan sesekali menghabiskan waktu bersama. Arya tidak peduli dengan keadaan Toing. Baginya, Toing tetap adalah temannya. Sebenarnya nama asli Toing adalah Anto. Tapi entah mengapa ia dipanggil Toing. Agak sedikit menggelikan bagi Arya. "Gua tinggal di sini ya sama lo," pinta Arya. Toing kaget. Ia memandangi wajah Arya. "Ada apa lo? Berantem sama nyokap lo?" jawab Toing seraya menyalakan sebatang rokok. "Udah ah, males gua ngomonginya." Raut wajah Arya berubah drastis. Ia sama sekali tidak ingin membicarakan hal itu. "Gua heran deh sama lo. Kenapa sih lo gak pernah bisa akrab sama bokap baru lo? Padahal kalau gua lihat dia orangnya baik. Dan nyokap lo juga masih sayang sama lo kan?" Toing menyisir rambut panjangnya menggunakan jari-jarinya yang kotor. "Intinya gua gak suka sama dia. Dan gak ada yang bisa gantiin bokap gue. Satu lagi, dia bukan bokap gue. Udah, jangan banyak omong. Boleh gak gua tinggal di sini?" Susah amat. Emosi Arya tiba-tiba muncul. Toing tertawa. "Sabar dong, kenapa jadi marah-marah? Boleh aja asal lu suka. Ya, lu tahu sendiri kan hidup dan tempat tinggal gua seperti apa." "Iya, gue tahu, santai aja," jawab Arya enteng. "Oke, kalau gitu, ya tinggal aja di sini sesuka lu." Toing meniupkan asap rokok ke udara. "Nah gitu dong. Ngomong-ngomong udah sore nih. Tunjukin gue tempat mandinya dong. Gue mau mandi. Abis itu kita makan, gue yang traktir," tawar Arya. Toing tersenyum lebar. "Nah, gue demen nih kalau ditraktir. Kebetulan gue belum makan dari kemarin. Yuk, gue tunjukin." Toing mengajak Arya ke kamar mandi umum tempat dia mandi dan buang air sehari-hari. Tanpa buang waktu, Arya memasuki kamar mandi itu dan mandi. Beberapa menit kemudian, azan maghrib menggema di perumahan kumuh bantaran rel tersebut. Dua sahabat itu berjalan bersama menuju sebuah warung Tegal. Perut mereka sepertinya sudah terasa sangat lapar. Terutama Toing yang sudah tidak makan semenjak kemarin. Malam itu mereka makan bersama. Toing bahkan makan sampai 2 piring. Candaan mengiringi makan malam mereka. Setelah makan, mereka kembali lagi ke dalam rumah kardus dengan seplastik kopi hangat yang mereka beli. Beberapa menit kemudian, mereka berdua sampai di rumah kardus dan duduk di dalamnya sambil menikmati kopi hangat. "Tapi gue tetap masih gak habis pikir sama lo. Cuma perkara nyokap lo punya suami baru, lo gede-gedein masalahnya. Apa salahnya sih? Toh nyokap lo masih sayang dan perhatian sama lo. Begitu juga bokap baru lo." Toing memperhatikan Arya seraya mengisap kopinya dari plastik yang dia gigit di bagian ujungnya. "Sampai kapanpun gua gak terima bokap baru. Titik. Lagian hidup gua udah cukup bahagia tanpa harus punya bokap baru," jawab Arya dengan nada suara yang meletup-letup. "Itu sih namanya lu egois. Lu pikirin juga perasaan nyokap lu lah. Dia juga butuh sosok suami. Semua perempuan dan laki-laki normal perlu pasangan. Lagi pula lu pikir enak hidup di jalanan tanpa keluarga?" Mata Toing menerawang dan terlihat berkaca-kaca. "Gua aja kalau bisa milih pengen banget punya keluarga. Pengen punya rumah yang bisa gua jadikan tempat berlindung.
Sayangnya keluarga gue sendiri membuang gue. Membuang gue begitu aja dan hidup gue hancur. Tinggal di jalanan gini bukan kemauan gue, tapi ini satu-satunya pilihan yang bisa gue pilih. Toing sepertinya sedang tidak bercanda. Arya menatap sahabatnya itu dalam-dalam. Ia belum pernah melihat Toing berbicara seserius itu sebelumnya. Tapi gua ingat keluarga gue, hati gue langsung sakit. Kira-kira mereka sedang apa di saat gua tidur di sini sendirian? Kedinginan. Apa mereka masih keinget sama gue? Perasaan itu menyiksa gue setiap hari. Lu mau ngalamin kayak gue? Seketika itu setetes air mata turun dari mata Toing. Arya kaget melihatnya, tapi Toing langsung menyekanya dengan tangan dan bangkit ke sisi rumah kardus. Dia mengambil sebuah kaleng yang berukuran sedang, membuka kaleng itu dan menghirup isi kaleng itu. Arya memperhatikan kaleng yang Toing pegang. Pelan-pelan dia membaca tulisan yang tertera di bagian luar kaleng. Lem Aibon. Arya tersentak kaget. Ternyata yang Toing hirup adalah sekaleng lem Aibon yang berbau sangat menyengat. "Semenjak kapan lu pakai gituan?" tanya Arya. "Semenjak gue kehilangan keluarga gue." Hehehe, jawab Toing setengah berkelakar. Tapi tentunya kelakar itu sama sekali tidak lucu bagi siapapun yang mendengarnya. "Itu kan bahaya, Ing. Masih aja lu pakai," protes Arya. "Abis cuma ini yang bisa gue dapat buat ngilangin rasa sakit gue. Udah tenang aja, gue gak apa-apa kok." Toing melanjutkan aksinya menghirup dalam-dalam lem Aibon itu. Toing menghirup lem itu cukup lama, kurang lebih 25 menit. Arya hanya bisa terkaget-kaget melihatnya. Toing akhirnya meletakkan kaleng itu ke tanah. Namun bola matanya berubah menjadi sangat merah. Wajah yang beberapa menit lalu terlihat biasa saja pun berubah menjadi agak pucat. Raut wajahnya terlihat sangat sayu. Dia beberapa kali tersenyum ke arah Arya, senyuman yang terlihat aneh. "Lo di sini dulu ya, gua mau jual barang bekas buat makan besok. Masa iya gua mau minta sama lo terus? Kalau lo mau ke kamar mandi, udah tahu kan di mana tempatnya? Nanti gua balik lagi kok." Toing tersenyum lalu keluar dari rumah kardus itu. Arya tidak tahu harus bersikap seperti apa. Dia hanya terdiam melihat kepergian Toing. Setelah beberapa lama semenjak kepergian Toing, Arya memutuskan untuk tidur. Dia menarik tas ranselnya untuk digunakan sebagai bantal. Perlahan-lahan merebahkan tubuhnya dan rasa nyaman sejenak mengalir ke seluruh penjuru tubuhnya, hingga akhirnya Arya tertidur beberapa saat kemudian. Entah sudah berapa lama Arya tertidur, tapi kemudian dia terbangun akibat suara bising dari kereta malam yang melewati rumah kardus itu. Arya duduk sejenak di dalam rumah kardus, merasakan udara yang sangat dingin menusuk seluruh tubuhnya yang tidak berselimut. Udara dingin itu membekukan saraf-saraf dan persendian tubuhnya. Belum lagi ditambah kerasnya permukaan tanah di rumah kardus itu. Dia tidak bisa membayangkan apa yang Toing rasakan selama bertahun-tahun tinggal di rumah kardus ini. Kemudian Arya melirik jam tangannya. Ternyata waktu menunjukkan pukul 11:30 malam. Arya beranjak keluar dari rumah kardus itu, ingin buang air kecil. Dengan langkah pelan, dia berjalan menuju kamar mandi yang jaraknya cukup jauh. Selama perjalanan, dia tidak menemukan seorang pun yang lalu lalang di dekatnya. Ternyata keadaan sudah sangat sepi. Begitu sampai di kamar mandi umum itu, ternyata keadaannya tidak kalah sepinya.
sama sekali tidak ada orang di sana. Dari 3 bilik kamar mandi yang ada di sana, tidak ada satupun yang terpakai. Seluruhnya dalam keadaan kosong. Padahal tadi sore ketika dia hendak mandi, keadaan kamar mandi umum itu sangat ramai dengan antrian orang-orang yang ingin memakai kamar mandi. Arya segera memasuki bilik pertama dan segera menutup pintu. Dia tidak mendengar suara apa-apa saat buang air kecil. Keadaan di sana sangat sepi. Hanya ada suara anjing yang melolong dari kejauhan, membuat bulu kuduknya makin meremang. Saat selesai buang air, tiba-tiba Arya mendengar suara seorang wanita yang sedang bersenandung. Dia tidak tahu lagu apa itu, tapi yang jelas suara wanita itu terdengar serak dan lirih. Dan yang lebih parah, suara itu berasal dari bilik sebelah. Jantung Arya berdegup kencang. Dia tahu pasti bahwa bilik-bilik kamar mandi itu kosong ketika dia masuk tadi. Kalaupun ada seseorang masuk, pastilah Arya akan mendengar suaranya ketika menutup pintu. Perlahan-lahan, Arya membuka engsel kunci bilik kamar mandi dan membuka pintunya. Keadaan di luar masih sepi. Tapi suara senandung itu masih terdengar. Dengan ragu-ragu, Arya melangkahkan kakinya keluar dari bilik kamar mandi, dan suara itu semakin terdengar jelas. Karena penasaran, pelan-pelan Arya mencondongkan kepalanya untuk mengintip bilik sebelah. Tapi ketika dia melihat ke dalam bilik itu, alangkah kagetnya Arya saat menemukan sesosok gadis tergeletak di atas lantai WC dengan tubuh berlumuran darah. Gadis itu mengenakan celana pendek dan baju ketat yang sudah robek. Rambut panjangnya lepek dan lengket dengan darahnya sendiri. Begitu juga dengan wajahnya. Ada luka tusuk menganga di leher gadis itu, dan beberapa luka sayatan di wajahnya yang pucat dan agak membiru. Jantung Arya berdegup semakin kencang melihat sosok wanita itu, dan tubuhnya juga gemeteran. Beberapa detik kemudian, mata wanita itu terbuka dan menatap tajam ke arah Arya. Arya kaget bukan main. Dia hampir saja jatuh tersungkur. Wanita itu kemudian menggeram dan tersenyum menyeringai. Tubuh Arya gemeteran hebat. Dia ingin segera lari meninggalkan tempat itu. Tapi sayangnya dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Tubuhnya seakan dihimpit batu besar sehingga sulit untuk bergerak. Suara tawa cekikikan wanita itu menggema dan terdengar jelas di telinga Arya. Akhirnya dengan seluruh kekuatan yang dia punya, Arya mencoba menggerakkan tubuhnya dan berhasil. Arya langsung lari meninggalkan kamar itu dan kembali ke rumah kardus. Langkahnya baru berhenti ketika dia sudah berada di depan rumah kardus itu dan segera masuk. Ketika dia masuk, ternyata Toing sudah berada di dalam. Udah pulang lo, Ing? Untung aja gua ngeliat setan di kamar mandi tadi, ujar Arya terbata-bata. Toing tersenyum. Di sini mah udah biasa kayak gitu, Arya. Namanya juga hidup di jalanan. Pembunuhan ada di mana-mana. Ekspresi wajah Toing terlihat sangat tenang. Tapi dia terlihat semakin pucat. Lebih pucat daripada ketika saat dia pergi. Lo kayaknya harus berhenti ngelem deh, Ing. Muka lo pucat banget. Lagian bahaya main begituan. Arya memberi saran saat dia sudah semakin tenang. Ya, ntar gue berhenti. Lo juga mending pulang aja deh ke rumah lo besok. Gak bagus tinggal di tempat kayak gini. Toing balik memberi Arya saran. Arya tidak menjawab kali ini. Iya, kalau lu ketemu nyokap atau bokap gue, salam ya dari gue.
bilang gue udah maafin semua kesalahan mereka, tambah Toing. Ya, ntar gue sampein, balas Arya singkat. Ya udah tidur yuk, udah malam. Mereka berdua pun berbaring di dalam rumah kardus itu. Dan beberapa menit kemudian, Arya tertidur lelap. Suasana malam itu sangat hening, tidak ada suara apa-apa kecuali sirine tanda kereta akan melewati rel. Suara sirine sering sekali terdengar, karena memang beberapa kali dalam sehari rel itu dilewati kereta di saat malam, hingga akhirnya fajar menyingsing. Pagi-pagi sekali Arya sudah terbangun. Dia terbangun karena rasa pegal di seluruh tubuhnya dan bau aneh yang sangat menyengat. Saat terbangun, dia merentangkan tangannya. Namun, saat tangannya terentang, tangannya menyentuh cairan lengket di permukaan tanah. Dia kaget saat jarinya menyentuh cairan dingin itu. Ketika melihat tangannya, Arya langsung tersentak. Ternyata jari-jarinya berlumuran darah. Jantungnya kembali berdegup kencang. Arya langsung bangkit, memperhatikan darah yang berceceran di lantai rumah kardus itu. Ternyata darah itu berasal dari tubuh Toing. Toing masih terbujur kaku di tempatnya, tetapi beberapa lalat mengerubungi kepalanya yang basah. Arya pelan-pelan mencoba mendekati tubuh Toing dari sisi depan. Dan betapa terkejutnya Arya ketika dia melihat bagian kepala belakang dan depan Toing retak dan penuh luka menganga. Seluruh tubuh Toing juga sudah kaku dan pucat kebiru-biruan. Seketika itu juga Arya berteriak sekeras-kerasnya dan berlari keluar rumah kardus. Beberapa menit kemudian warga mengerumuni rumah kardus itu, dan polisi juga datang tidak lama kemudian. Mereka menanyakan apa yang terjadi kepada Arya, dan dia pun menceritakan semuanya. Tapi semuanya tidak masuk akal. Arya juga kebingungan. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Toing. Jenazah Toing segera dilarikan ke rumah sakit, sedangkan Arya diungsikan ke pos polisi terdekat. Polisi lalu menghubungi ibu Arya untuk memberitahukan keberadaan anaknya. Beberapa saat kemudian orang tua Arya datang. Arya segera memeluk ibunya saat mereka sampai. Ibunya juga datang bersama ayah tirinya, Sakti. Sakti sempat berbicara sejenak dengan polisi di saat mengurus surat-surat untuk membawa pulang Arya. Ketika sudah selesai, Arya dan ibunya pulang. Kemudian Arya bertanya apa yang terjadi. Sakti menolak menceritakannya. Nanti saja di rumah, ujar Sakti. Ketika sampai di rumah, barulah Sakti menceritakan semuanya. Menurut keterangan polisi, ia mendapatkan pengaduan dari seorang masinis yang merasa keretanya menabrak seorang pemuda malam itu. Namun saat polisi datang dan melakukan pencarian, tubuh korban tidak ditemukan. Padahal jelas-jelas ada bercak darah di bagian depan kereta. Dan sang masinis yakin bahwa ada seorang pemuda yang berjalan di rel kereta malam itu yang akhirnya tertabrak. Semalaman polisi mencari keberadaan mayat yang terpental ke semak-semak saat kereta menghantamnya. Tetapi tidak juga ditemukan. Hingga saat pagi hari, mereka mendapat kabar penemuan mayat di dalam rumah kardus. Saat itulah mereka bertemu Arya yang ternyata berada di dalam rumah kardus itu semalaman. Polisi segera melakukan penyelidikan. Mereka menemukan kecocokan bercak darah yang ada di kereta dengan darah Toing. Mereka juga menyimpulkan bahwa Toinglah yang tertabrak kereta malam itu. Tapi anehnya, mengapa mayat Toing malah ditemukan di dalam rumah kardus? Padahal mestinya mayatnya ditemukan di semak-semak sekitar kejadian. Apalagi ditambah dengan keterangan Arya yang mengatakan
Semalam dia masih bertemu Toing di dalam rumah kardus. Benar-benar tidak masuk akal. Akhirnya polisi memutuskan untuk menyudahi penyidikan dan memberikan kesimpulan bahwa Toing meninggal tertabrak kereta. Hanya sampai di situ, Arya yang mendengar cerita Sakti langsung gemeteran. Dia yakin malam itu masih berbicara dengan Toing. Dan yang membuatnya lebih terpekik ngeri adalah kenyataan bahwa semalaman dia tidur bersama mayat Toing. Semenjak itu, Arya meminta maaf kepada ibunya dan Sakti atas sikapnya selama ini. Dia menyesal karena sudah bersikap egois. Dia menyadari bahwa apa yang dia punya sangat berharga. Ya, keluarga adalah harta paling berharga yang dia miliki. Bagaimana dia bisa seegois itu dan memutuskan untuk meninggalkan ibunya, satu-satunya yang dia miliki setelah kepergian ayahnya. Dan mungkin saja Sakti adalah seseorang yang Tuhan kirimkan untuk melengkapi keluarganya. Sakti memang tidak pernah bisa menggantikan posisi ayahnya, tapi setidaknya dia bisa menjadi anggota baru di dalam keluarganya. Dia juga bisa menjadi teman baru untuknya dan ibunya. Arya semakin sadar akan apa artinya keluarga setelah melihat kehidupan sahabatnya sendiri, Toing. Toing adalah tamparan baginya untuk selalu bersyukur apa yang ia punya, untuk tidak egois dan lebih menghargai apa yang dia miliki. Karena belum tentu apa yang dia miliki dapat dimiliki orang lain, dan banyak sekali orang-orang yang mungkin tidak seberuntung itu di luar sana. Toing salah satu contohnya. Ia adalah korban dari keegoisan keluarganya sendiri, hingga akhirnya Toing harus hidup sendirian dan mati sendirian. Tak ada seorang keluarga pun di sisinya. Keesokannya Arya mendatangi ibunda Toing, karena hanya ibunya lah yang Arya masih ketahui keberadaannya. Saat bertemu dengan ibunda Toing, dia tidak langsung memberitahukan kepergiannya. Dia terlebih dahulu menyampaikan pesan Toing untuknya, seperti apa yang dia katakan, bahwa sebenarnya dia sudah memaafkan seluruh kesalahan orang tuanya, dan dia sangat menyayangi mereka. Ketika mendengar pesan itu, ibunda Toing langsung menitikkan air mata. Ketika itulah Arya mengatakan bahwa Toing sudah meninggal, dan kini jasadnya berada di sebuah rumah sakit. Tangis ibu Toing langsung pecah. Ia langsung tumbang. Suaminya yang baru dan anak-anaknya terkejut melihat hal itu. Tapi ibunya berkeras untuk minta diantarkan ke rumah sakit tempat jenazah Toing berada. Hari itu juga jenazah Toing dipulangkan ke rumah duka. Sebuah perasaan menyesal tercermin jelas di mata ibunda Toing. Entah bagaimana hancurnya perasaannya saat melihat anaknya sudah terpujur kaku tak bernyawa. Tapi setidaknya ibu dan anak itu sudah saling memaafkan kesalahan mereka satu sama lain. Dan Toing akhirnya tidak meninggal sendirian. Ibunya sendiri yang mengantarkan jenazahnya ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ditemani oleh segenap saudara-saudaranya, Toing dikuburkan secara layak hari itu. Mungkin penyesalan selalu datang di saat keadaan sudah terlambat. Tapi setidaknya sebuah maaf yang sangat tulus dan keikhlasan dapat membuat keadaan terasa lebih baik. Semoga Toing diterima di sisinya. Hingga kini, bagaimana jenazah Toing bisa berada di dalam rumah kardus malam itu masih menjadi misteri. Begitu juga dengan sosok Toing yang Arya lihat malam itu. Kadang, sebuah peristiwa memang harus tetaplah menjadi sebuah misteri, dan tidak ada seorang pun yang dapat memecahkannya hingga kapanpun.